Ini adalah kelanjutan video dari HP masuk air kemarin. Bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu. HP kamu rusak? Insert. Repair. No jutsu. Oke. Di sini kita akan melanjutkan video HP kemasukan air kemarin. Dikarenakan kemarin belum ada LCD-nya, jadi kita beli dulu LCD-nya ya di toko spare part terdekat. Oke, sebelum pemasangan atau sebelum pengeleman, biasanya saya akan tes dulu LCD-nya, walaupun ini LCD baru. Jadi kita tes dulu LCD-nya, biar nanti saat kita retur atau LCD-nya ada masalah, itu bisa kita retur dengan mudah ya, dan tidak perlu ngelepas lem lagi, karena kan ini dites dulu. Nanti kalau sudah yakin LCD-nya bagus, tidak ada masalah, baru kita lem. Sebenarnya sekarang LCD sudah ada garansi lemnya semua, akan tetapi demi memudahkan pekerjaan kita, jikalau ada kemungkinan LCD-nya rusak, jadi kita tidak perlu lagi untuk lepas lemnya, dan terjadinya kerusakan LCD pecah atau fleksibelnya sobek itu tidak terjadi ya. Oke, di sini pasang semua fleksibelnya, karena kita akan mengetes semua fitur-fitur atau semua fungsi yang ada di HP ini karena habis kemasukan air ya. Jadi kita harus pasang semua fleksibelnya, baik fleksibel atas maupun fleksibel bawah untuk ngecas ya. Karena nanti akan kita coba cas apakah masih menyala, apakah baterainya masih ngisi. Oke, di sini udah selesai kita pasang dan sudah kita coba cas. Kita coba nyalakan LCD-nya, tetapi tidak mau ya, karena baterainya ternyata kosong banget itu. Oke, untuk melanjutkannya ini agak kita percepat karena nunggunya 1% itu lama banget ya bro. Ya udah dipaksa-paksa juga tidak mau, karena baterainya belum ngisi. Oke, kita tunggu dan kita cepetin lagi. Di situ udah 1% ya, tapi masih tidak mau dipaksakan. Alhamdulillah ini udah menyala ya, dan kita tunggu lagi untuk proses bootingnya sampai ke menu apakah masih hidup normal dan aman semua ya, ataukah tidak. Kalau tidak normal ya kita perlu konfirmasi lagi sama yang punya HP. Dan ini sudah nyala, akan tetapi saya tidak punya kata sandi HP-nya, jadi kita coba pencet dulu ya apakah LCD-nya normal atau tidak. Nanti kita pintain buat kata sandinya ke pemiliknya. Dan oke, ini sudah kebuka sampai ke menu. Kata sandinya tadi udah dikasih sama pemilik HP-nya. Sini kita tes dulu LCD-nya apakah sentuhannya normal, tidak ada garis, tidak ada cacat ya. Ternyata LCD-nya bagus. Di sini kita lepas lagi, tapi saya merasakan agak panas ya di bagian LCD bawah itu. Nggak tahu LCD-nya, nggak tahu mesinnya, tapi ini normal sih, atau mungkin baru menyala itu tadi ya. Oke, kita lepasin lagi. Kita rasa ini LCD-nya bagus ya, dan HP-nya juga normal masih. Ini agak lengket karena bekas LCD, bekas lem lama. Nah, kalau kita tes dan kita ini kan jadi tidak perlu melepas lem-lemnya lagi. Dan biasanya saya juga melepas plastik ini ya bro, karena itu plastik bikin LCD nggak rapet ke frame, jadi harus dilepas. Tapi itu sesuai selera sih. Oke, kita amanin dan kita fokus ke frame atau tulangannya ya. Inti dari pemasangan LCD itu menurut saya di sini
karena yang menentukan LCD itu rapet, bergaris, atau ada tompel atau tidaknya itu di frame ya bro. Karena kebersihan frame itu sangat mempengaruhi dari kualitas LCD-nya tahan atau tidak. Itu menurut saya sih. Nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana ya. Coba tulis komen di bawah, nanti kita diskusikan bersama. Oke, mungkin videonya akan kita percepat sedikit karena ini pembersihannya gitu-gitu aja ya. Atau kita potong aja videonya ya biar cepet. Oke. Di sini pembersihan frame-nya udah selesai. Jadi kita sikat-sikatin lagi biar tambah bersih. Jika masih ada lem-lem bekas yang masih menempel, itu kita bersihin lagi. Untuk lem yang dipakai, saya biasanya pakai lem ini ya bro, lem T7000 ini. Dan ternyata di sini lemnya udah mau habis ya, jadi kita ambil yang baru aja. Oke, ngelem pinggiran frame ini jangan terlalu banyak sih, ya dikit-dikit aja, karena kalau terlalu banyak bisa membuat layar LCD nantinya kuning. Jadi ini kita lem sedikit aja, dan di tengahnya itu nggak perlu ya, jangan berpikiran tambah banyak lem LCD tambah bagus, itu enggak ya bro, itu salah. Karena nanti kalau kebanyakan LCD-nya bisa kuning, bahkan bisa gerak-gerak sendiri. Sini aja udah sedikit, ini saya rapiin lagi loh, jangan sampai ada yang bertumpuk buat lem-lemnya, biar rata semua ya bro. Jadi nggak perlu banyak-banyak, yang banyak ini aja saya kurangin, kalau kebanyakan saya kurangi. Jangan kebanyakan, nanti LCD-nya jadi error, usernya tidak mau balik lagi. Oke, setelah dilem, ini kita pasang LCD-nya, pasang, dipresisikan, dan buat sensornya itu jangan dilem ya bro, sensor atasnya itu jangan dilem, nanti keluar notifikasi terus kalau kena lem. Itu ditekan aja ya, pelan-pelan aja nekannya, jangan terlalu kenceng, yang nggak perlu kenceng juga sih, itu ditekan pelan aja udah rapet gitu. Dan ini saya lupa memasang kamera buat mesinnya ya bro, karena ini kemarin habis dicuci mesinnya, habis kita sikatin sama Pertalite ya, jadi kelupaan ini buat kameranya. Oke, kita pasang aja dulu kameranya, kita pasang satu-satu dan kita lihat lagi apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas, lanjut kita pasang ke frame-nya, hubungkan jalur fleksibel LCD ke mainboard mesin utamanya ya. Oh iya, jika teman-teman mau langsung pasang backdoornya, itu bisa ya bro, itu bisa langsung dipasang. Atau kalau nggak sempet, takut lemnya keburu kering dan LCD-nya nggak rapet, itu bisa langsung kita karetin. Nah, di posisi ini kita karetin aja dulu sampai kita tunggu sampai lemnya kering sekitar 1 jaman lebih lah. Kalau udah mulai kering, baru kita pasang buat backdoor belakangnya dan casing-casingnya kita lem. Oke, ini karena pemilik HP-nya mau cepet ya, jadi langsung kita pasang aja semuanya. Ini papan cas atau mesin bawah ini kita rapihin lagi, kita pasangin lagi karet-karetnya ya, rapi ya bro. Kita hubungkan ke fleksibel LCD-nya, karena fleksibel HP Infinix ini
itu nyambung sama LCD bro. Jadi LCD atau fleksibel LCD-nya itu jadi satu ya sama buat papan cas bawahnya ini. Oke, semuanya kita pasang. Jangan sampai ada yang kelupaan ini ya. Nanti tidak ada sinyal lagi HP-nya. Ini kabel antena ya bro. Ini walaupun kecil, kabel-kabel ini bisa membuat HP ini nggak ada sinyal ya. Jadi pastiin kita pasang dengan rapi. Konektornya kita pastiin kepasang semua. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah ya. Nanti akan saya balas satu persatu. Juga kalau ada yang belum ngerti boleh ditanyain. Kalau ada request yang lain juga boleh. Oke, di sini saya coba hidupin. Saya lupa bahwasanya HP habis baterai, tapi di situ nyala loh. Padahal nggak dicas loh. Apa karena udah kita cas tadi ya? Dan sini langsung saya pasang aja vektor belakangnya. Dan saya sudah memastikan bahwasanya LCD itu hidup ya. Jadi langsung saya pasang. Sebelum pasang vektor belakang, kita pastiin dulu LCD-nya nyala ya bro. Jangan nanti vektor belakangnya udah kepasang, udah dipaut, pas mau dicoba dinyalain, HP-nya nggak nyala, LCD-nya nggak ada gambar. Di sini masih ada yang ganjel dikit ya, buat kabel antenanya ini. Jadi saya bongkar lagi dan saya rapiin. Oke, setelahnya backdoor sudah kepasang, udah rapet. Jadi kita lanjutin aja. Kita tes sebentar buat LCD-nya. Kita bersihkan pinggir-pinggirannya dan kita pasang bautnya. Jadi pemasangan bautnya seperti biasa ya. Jadi kita cepetin aja ini videonya untuk pemasangan baut. Pemasangan baut sudah selesai. Kita bersihin tipis-tipis buat backdoornya ya, nggak perlu bersih-bersih amat juga sih kalau buat backdoor belakang ini. Bagian-bagian lem yang menonjol kita bersih-bersihin dikit aja. Kalau sudah dirasa cukup bersih, tidak ada yang ganjal lagi, baru kita lemnya sama ya bro, menggunakan lem LCD tadi. Gak terlalu banyak sih, yang penting bisa lengket, gak lepas buat backdoornya. Oke, langsung kita pasang. Kita tekan aja tipis-tipis dan dipresisikan. Dan setelah itu langsung kita ikat aja ya pakai karet. Karet ini nggak perlu kenceng-kenceng ya. Jangan karena mau LCD-nya mau rapet, jadi kita kenceng-kencengin ya buat karetinnya. Itu bahaya itu bro. Jadi kita iketinnya kayak gitu aja tuh. Kalau enggak kita pakai isolasi aja sih, isolasi putih itu, sudut-sudutnya kita kita isolasi aja. Oke, segitu aja buat pemasangan LCD dengan baik dan benar. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang bertanya atau yang kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.